yang Wilan yang bantuin gitu. Enggak, maksudnya tuh begini kan. Iya Prof, waktu itu Prof malah justru bantu gitu. Tapi ceritanya agak beda gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Bu Risma ini suatu pendekatan baru di mana kita merancang rumah susun, tapi kita bicara dulu dengan calon penghuninya. Biasanya kan kalau arsitektur bikin aja gitu bikin, terus orangnya masukin ya. Ini beda. Nah, pendekatan seperti ini tidak biasa gitu, sehingga bagi beberapa dosen tuh aneh gitu. Ya tentunya saya harus menjelaskan kan, dan ternyata memang ini lalu menjadi model, sehingga diikuti di Semarang, di Bandung, di Jakarta. Gitu. Jadi artinya kalau kita buat rumah susun, kita mesti tahu dulu siapa yang akan menghuni gitu. Tapi ada sisi yang lain gitu yang saya ingat dengan Bu Risma ini ya, adalah bahwa sebetulnya itu agak bandel gitu ya. Bukan agak, emang daerah yang disurvei itu tadi adalah sebagian lokalisasi. Dia maksa ngajak temannya, dia akan survei nyiapkan untuk pembangunan rumah susun itu. Saya pikir-pikir nekat juga ini ya, perempuan lagi, waduh. Dan kemudian hasil survei itulah kemudian dipakai sebagai tesisnya Bu Risma. Jadi ini yang pertama sebenarnya di Indonesia di mana kita merancang bangunan rumah susun, tapi penghuninya yang menentukan saya ingin seperti apa begitu. Jadi urusan belusuan masuk ke tempat-tempat begitu udah biasa. Iya. Jadi rupanya dibawa terus sampai sekarang. Kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Kami harus jeda dulu. Saat lagi kami kembali. Jarang-jarang loh kandidat minta tidak terpilih itu. Biasanya kandidat di mana-mana ingin menang. Ya, karena saya tahu bahwa itu pas. Tapi ini Bu, saya ingin bacakan sedikit. Ada quote Bu, mungkin Ibu ingat atau enggak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia, asal disertai dengan kesungguhan, Allah akan menolong kita. Ya, saya masih sepakat. Ingat? Ya. Masih ingat dengan quote siapa ini Bu? Gus Lutfi mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaru. Iya. Pertemuan. Itu waktu beberapa saat sebelum pencalonan menjadi wali kota Surabaya menginginkan supaya nggak terpilih. Oh iya. Jadi beliau malam-malam memberitahu begini-begini begitu ya, bla bla bla. Terus saya bilang kalau memang takdir ya nggak bisa ditolak, saya bilang. Tapi saya tetap istikharah. Jarang-jarang loh kandidat minta tidak terpilih itu. Biasanya kandidat di mana-mana ingin menang. Ya, karena saya tahu bahwa itu pasti akan berat. Saya sudah membayangkan itu pasti. Ada yang menyampaikan gini. Kalau orang itu jalannya menurun, Bu Risma tuh enggak, jalannya ke atas gitu. Ya masih kalau nanjak itu berat gitu kan. Makanya saya yakin bahwa itu pasti akan berat. Makanya daripada saya jadi berat, mending saya nggak jadi, gitu aja pikiran saya kan. Gitu. Saya pernah ingat di salah satu artikel di pemberitaan pada saat akan penutupan Doli itu Bu, sampai apa ya kalimat Ibu persisnya waktu itu, kalau saya mati apa gitu waktu itu, masih ingat nggak Bu? Pamit. Saya pamit ke keluarga saya. Betul-betul pamit ke keluarga? Iya, saya kumpulkan anak saya, suami saya sampaikan, tolong kalau memang itu saya harus mati, tolong saya diikhlaskan dan tidak boleh ada yang nuntut. Ya. Kenapa Ibu sampai siap-siap seperti itu? Ya ini bagi saya jihad gitu. Yakin bahwa saya tidak boleh mundur gitu. Nah, baik. Tapi di samping itu banyak juga penolakan ya Bu ya? Oh enggak, banyak lagi. Maka pesan saya ketika itu Mbak Endi, Bunda, kuncinya yang ikhlas ya, saya bilang. Ikhlas. Ikhlas. Jadi menutup itu ikhlas, bukan cari apapun. Bukan tidak boleh cari nama. Tidak boleh. Saya pesan itu jam 3 malam. Ya, jadi paginya mau nutup, saya pesan jam 3 malam habis salatul lail, saya bilang Bunda ikhlas. Kuncinya hanya ikhlas. Nanti Allah yang belain. Bukan nggak usah minta bantuan siapapun. Bukan untuk untuk kepentingan pribadi, pamer, bukan. Karena itu berat. Ya. Saya berpesan
ketika panjenengan Bunda jadi wali kota, jangan pergi haji, jangan pergi umroh, saya bilang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan nurut beliau. Kenapa? Haji dan umroh itu privasi, urusan pribadi dengan Tuhan. Pribadi. Padahal seorang Risma yang wali kota, matrik masuk surga itu karena adil, bukan karena ibadah. Dan adilnya itulah ibadah. Melihat pohonnya itulah zikir. Membersihkan sampahnya itulah zikir. Mas saya katakan, selesai sholat tidak usah wiridan, terus kerjakan. Jangan sampai